Halo sahabat, ketemu lagi dengan saya Selain Channel. Kali ini kita akan melihat tarik ulur penerbitan Pertek oleh pemerintah eh, kabupaten setempat dan BKN. Saat ini ada beberapa daerah yang sudah diterbitkan Perteknya dan kemungkinan itu ada tiga pemerintah eh, kota dan kabupaten yang akan dilantik P3K CPNS di April itu. Tapi yang memenuhi syarat yang dimaksud adalah NIP-nya sudah 100% rampung, kemudian perteknya sudah 100% rampung. Karena apa? Ini masalah pengangkatan, tarik ulur masalah pengangkatan. Karena dari jauh hari BKN dan Menpan RB agak mencium aroma-aroma pemerintah daerah akan mengangkat di akhir periode atau di akhir waktu di mana CPNS itu 30 Juni, kemudian apa namanya P3 CP3K itu di 31 Oktober. Artinya Pertek itu diterbitkan minimal atau paling lambat itu 1 bulan sebelum batas akhir pencetakan SK. Nah, namun di sini ada petunjuk dari BKN di mana NIP yang sudah 100% dan hari ini tanggal 24 itu sudah mengeluarkan pertek di bagi CPNS dan CP3K yang sudah lulus. Artinya dalam hitungan hari lagi tidak lama lagi akan dilakukan pengangkatan atau percetakan SK. Oke, baik sahabat Selayun, sebelum kita berlama-lama, kita akan melihat video selanjutnya. Daerah mana saja yang sudah perteknya 100%, NIP 100% belum tentu perteknya 100%. Jadi pertek dan NIP itu agak tidak jauh bedanya. Jadi diterbitkan NIP dulu baru pertek. Setelah pertek itu baru menentukan jadwal TMT-nya atau dan jadwal pengangkatannya. Di mana NIP pertek sudah selesai semua, artinya NIP pertek terbit sebelum bulan Juni. Uh, Baik CPNS maupun P3K itu akan mendapatkan gaji ke-13 di bulan Juni. Akan tetapi melihat unsur-unsur uh, apa namanya kemungkinannya pemerintah kota atau kabupaten itu akan mengangkat serentaknya di bulan Oktober sehingga P3K teknis, nakes, kemudian guru itu tidak akan mendapatkan gaji 13 karena akan SK-nya terbit di setelah Juni. Baik, sahabat Selayun, uh, untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang, sahabat Selayun bisa mendukung kami dengan mengaktifkan lonceng notifikasi dan men-share video ini. Semoga bermanfaat untuk orang lain. Dan berikut kita akan lihat daerah mana saja yang sudah perteknya 100%. Nah, mengenai yang sudah terbit NIP-nya di 4 hari yang saya ulas 4 hari yang lalu atau BKN mengeluarkan di tanggal 20, itu dalam waktu dekat pasti secara berangsur perteknya akan diterbitkan. Di sini coba kita lihat daerah mana saja yang apa namanya yang sudah siap pengangkatan CPNS atau P3K baik nakes maupun teknis serta guru. Kita akan sort dulu. Kita coba lihat karena sudah ada yang 100% juga ya. Kita akan sort dulu. Nah, ini udah ada beberapa yang sudah 100%. Nah, ini ada perteknya 100%, ini tinggal nunggu hari untuk pengangkatannya dari CPNS. Sebelum kita bahas pertek yang sudah
rampung 100%, tinggal nunggu pengangkatan. Di sini ada, nah, Menteri Pemberdayaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB mengatakan bahwa pemerintah daerah atau instansi bisa melakukan pengangkatan P3K pada bulan April apabila telah memenuhi syarat. Nah, ini yang 100% NIP-nya itu ada pemerintah Kabupaten Pacitan. Ini sekali lagi tiga daerah ini diambil dari P3K Nakes, P3K Guru, P3K Teknis, dan usulan CPNS. Pemerintah Kabupaten Trenggalek, kemudian pemerintah Kabupaten Tulungagung, pemerintah Kabupaten Kediri, Blitar, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Nganjuk, Madiun, Magetan, kemudian Ngawi, Bojonegoro, kemudian Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, kemudian Kediri, kemudian Blitar lagi, Probolinggo, Mojokerto, Madiun, Surabaya, sama Kota Batu. Itu usulan NIP-nya yang sudah 100%. Tapi apakah sudah terbit perteknya? Kita coba lihat apakah sudah terbit perteknya atau belum. Nah, ini yang sudah saya filter, yang kemungkinan akan pelantikan April itu. Kemudian CPNS ya, CPNS itu ada di BIN, Badan Intelijen Negara, itu perteknya ada 278, jumlah lulus 278, jumlah formasi 600, tapi yang lulus 278, dan ini perteknya sudah 100%. Ya. Kemudian Lampung Timur itu 91, jumlah yang ada jumlah formasi 100, yang lulus 91, kemudian eh, perteknya sudah selesai semua 100%. Kabupaten Luwu itu 17 formasi, 15 yang lulus, dan selesai pula perteknya 100%. Gorontalo itu sudah 100% perteknya karena cuman usulan formasi itu 5 yang lulus 3, dan semua eh, terbit perteknya. Magelang, Lampung Tengah, untuk Lampung Tengah itu batas terakhir yang sudah 100%. Selain itu masih di bawah 100%. Nah, eh, itu Magelang ya. Magelang mengajukan formasi itu 14, Kota Magelang, dan jumlah yang lulus 14, dan sudah terbit perteknya 100%. Nah, sahabat-sahabat P3K maupun CPNS, ini ada beberapa yang belum rampung perteknya. Artinya, kemungkinan besar perteknya belum rampung itu karena sebagian NIP-nya belum diusulkan oleh pemerintah kota kabupaten setempat. Nah, ini pemuda dan olahraga, ini sekali lagi ini CPNS ya. 98, 97, 86, CPNS-nya itu Deli, Deli Serdang, masih sangat banyak, masih banget banyak. Apabila dilihat dari data ini, secara keseluruhan CPNS itu prosesnya itu baru 16%, pertek selesainya itu sudah 3.700, dan pertek yang sudah diajukan itu baru 2% dari secara keseluruhan. Nah, dari data ini membuktikan bahwa sebagian daerah benar yang diucapkan oleh Menpan RB, Ibu Rini, karena ada beberapa daerah, ada beberapa kementerian mengusulkan penundaan pengangkatan. Di sini bisa dilihat karena sebagian bisa untuk menerbitkan pertek dan mengangkat, dan akan mengangkat P3K maupun CPNS, dan sebagian juga tidak rampung untuk penyusunan perteknya. Nah, ini dikasih kesempatan bagi daerah-daerah yang belum 100% perteknya. Pengusulannya itu 1 bulan sebelum berakhir masa tenggatnya, yaitu di 31 Oktober. Apabila pengusulan P3K sebelum tanggal 1 Oktober belum diusulkan, maka pemerintah atau kabupaten kota setempat dianggap tidak ada usulan P3K maupun CPNS. Nah, di sini sahabat-sahabat CPNS maupun P3K, boleh dicek daerahnya. Ini belum rampung perteknya. Artinya 17% ini ada jumlah
23 yang jumlah lulusnya, tapi yang sudah lulus sudah selesai prakteknya itu baru 14 ya, artinya 18%. Jadi 14 orang ini kemungkinan akan menunggu teman-teman yang 78 ini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dia akan dilantik eh, dengan teman-teman yang 14 ini saja. Karena dari itu tergantung kesiapan daerah. Kesiapan daerah siap nggak daerahnya akan mengangkat CPNS itu separuh-separuh atau sebagian-sebagian tergantung yang siap prakteknya. Saya rasa tidak mungkin. Ini akan membebani pemerintah daerah atau kota kabupaten setempat. Nah, itu ya sahabat-sahabat yang CPNS. Bagaimana dengan P3K guru? Di sini P3K guru, kita coba filter dulu. Nah, P3K gurunya itu masih, nah ini P3K guru cukup banyak ya sahabat-sahabat. Berbahagialah, selamat untuk yang eh, menempuh P3K jalur guru. Itu 100%-nya itu emang memang sudah sedikit sih. Dari Kota Magelang, satu itu yang lulus, satu yang sudah artinya ini tinggal pengangkatan itu sudah tinggal hitungan hari Magelang karena sudah 100%. Kemudian Magelang, Yogyakarta, Probolinggo, Ogan Komering Ulu, eh, Sawah Lunto, Sabang, Tanah Tidung, Sibolga, Banjarbaru, Batubara, Cilegon, Kuningan, Ciamis, Pandeglang, Semarang, Bangka Selatan, Tasikmalaya, Pesawaran, Majalengka, Tapin, Pontianak, Kabupaten Katingan, Kutai Barat, kemudian Sragen, Kalimantan Tengah. Nah, setelah itu Medan. Medan ini pengusulannya gurunya itu ada 434, tapi yang lulus saat ini 404. Pengajuan perteknya 401 yang sudah selesai, artinya tiga lagi. Tiga orang lagi, tinggal menunggu tiga orang, karena di sini udah 99% ya. Tinggal menunggu empat orang lagi untuk mengadakan pelantikan. Jadi P3K guru sangat banyak ya, karena tenaga didik ini mungkin sangat diperlukan yang dan paling urgensi kebutuhannya. Banyak ya, ada sebelum yang belum selesai. Nah, apabila eh, sudah terbit perteknya, itu sudah tidak lama lagi. Nah, ini lumayan banyak, masih di bawah 50 ya. Nanti saya kasih linknya di akhir akhir video, nanti saya kasih linknya untuk membuka apa namanya, membuka data ini. Saya akan filter dulu semuanya, nanti sahabat-sahabat bisa membukanya secara gratis. Nah, kemudian kita ke P3K teknis ya, sahabat ya. P3K teknis ini eh, ini sekali lagi mohon maaf, ini karena data dari BKN semua ya, karena yang kosong-kosong ini entah kenapa, karena di pengajuan NIP, pengajuan NIP, data NIP di sini juga sama kosong. Saya kurang paham nih kenapa daerah-daerah seperti eh, apa nih, Kabupaten Kapahyang, Bangka, Gorontalo, Goa ini nol semua ya. Provinsi Papua, Kabupaten Yapen, Papua Barat, Manokwari, Teluk Mondama, Wondama, kemudian Merauke, Paniai, Jaya Wijaya, kemudian Maibrat, Tambrau, ini Papua semua nih. Di Papua Barat Daya, nah Boyendeg, Digoel, Asmat, ini pegunungan semua. Kemudian Tolikara, Membrano Tengah. Nah ini itu saya kurang paham, mohon maaf ya sahabat-sahabat, ini karena ditarik data dari data BKN itu sebenarnya informasi ada, tapi jumlah lulus yang diproses BKN baik BTS maupun TMS serta PTS-nya perteknya itu tidak di apa namanya, tidak ditunjukkan. Saya kurang paham dari BKN, ini data dari BKN. Nah, ini kalau kita lihat yang sudah 100% yang P3K tenis lumayan banyak juga. Tanah Datar, Probolinggo, Bone.
Labuhan Batu, Batubara, Tanjung Jabung Timur, Pangandaran, Salatiga, Ciamis, Banjarbaru, Sukoharjo, Gunung Mas, Pematang Siantar, Sragen, Pamekasan, Bekasi, Batu. Nah, Batu baru 99%. Kalau tadi CPNS-nya Batu sudah 100%. Batu kalau di P3 teknisnya itu baru 99%. 99%. Pengajuannya itu 526, yang lulus 508, yang sudah selesai prakteknya itu 505, artinya 3 lagi ya, P3K teknisnya. Selamat untuk kota tersebut, tinggal menunggu. Kemungkinan setelah Lebaran Idul Fitri ini akan ada pengumuman akan ada surat dari teman-teman yang sudah lulus, khususnya daerah ini akan diterbitkan SK-nya dan sekaligus pengangkatan. Kita lihat tenaga kerja nakes. Nakes juga cuma cukup lumayan banyak, sahabat ya. Nah, nakes itu ada. Nah, Batu ini 100% terus, cuman yang di teknisnya tadi kurang 100. Nah, Badan Pusat Statistik atau BPS itu udah 100%. Ternyata di P3K Nakes ada BPS-nya juga. Kemudian Kepolisian Negara atau Polri ini udah 100%. Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah 100% juga. Pemerintah Kabupaten Ngawi, Kota Batu, Nrekang, Pemilihan Umum, Kota Yogyakarta, Bangli, Magetan, Sorong, Pematang Siantar, Sragen, kemudian Salatiga, Pemalang. Nah, ini pemerintah kota Tanjung Pinang, Cirebon, kemudian Sukoharjo, Minahasa Selatan, 50 kota, Magelang, Gorontalo Utara, Sukamara, Samosir, Jawa Timur, Kota Serang, Jembrana, Madiun, Blora, Sorong Selatan. Ini alhamdulillah kota Sorong ya, 100% bagian dari Papua Barat. Kemudian kota Sabang, kemudian Probolinggo, Kolaka Utara, Tasikmalaya, Tual, Banjarbaru, Cirebon, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Batubara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Timur, Batingan, Bone, Majalengka, Sumedang, Keuangan, kemudian Tapin, Nias Utara, Bengkulu Selatan, Pandeglang, Konawe, Kepulauan, Kabupaten Bandung, Kota Bandung ini sudah 100%. Kota Bandung, Kabupaten Bandung, P3K Nakesnya sudah lulus semua. Jawa Barat itu ada beberapa kabupaten ya, 5 kabupaten atau berapa kabupaten, banyak banyak kabupatennya, kabupaten kota. Salah satunya Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kuningan sudah 100%. Kemudian Kutai Utara, Tanjung Jabung Timur, Seruyan, Kolaka, Pangandaran ini Kabupaten Jabar lagi, Nunukan, Barito Timur. Nah, sampai Barito Timur. Selain itu, eh, di bawah 100%. Saya penasaran dengan kota kelahiran saya. Apakah Pertek sudah selesai atau tidak ada, apa namanya, tidak ada pengajuan formasi nakes, P3K, teknis, guru ataupun CPNS. Kita coba cari. Itu Munah Barat. Munah Barat ternyata masih nol, saudara. Itu P3K nakesnya masih sangat nol. Ini saya kurang paham kenapa. Kemudian P3K teknisnya kita coba lihat, Muna Barat masih nol juga. Padahal formasi eh, yang diajukan sangat banyak, 840. Jumlah lulusnya juga sudah 782. Kenapa Pertek belum keluar? Nanti kita cek NIP-nya sudah keluar apa belum. Kita lihat P3K guru. Ini aduh, kasihan sekali ya. Bukan kasihan, kasihan, agak prihatin. Kota kelahiran saya, nenek moyang saya masih nol, belum ada. Coba kalau kita lihat CPNS, apakah diperhatikan juga? Kabupaten Muna Barat, alhamdulillah, BKN memprosesnya 2%. Itu NIP-nya 1%. Yang diproses BKN 2, jumlah yang lulus 244, tapi perteknya belum. Jadi, sahabat-sahabat yang di Muna Barat, saudara-saudaraku yang di Muna Barat,
itu April tidak ada pelantikan. Nanti kita akan coba lihat di bulan Mei, Juni. Kalau nggak ada Mei, ke Juni. Kalau nggak ada Juni, ke Juli. Kalau nggak ada Juli, ke Agustus. Kalau nggak ada Agustus, ke September. Kalau nggak ada juga September, wassalam. Karena terakhir pengajuan Pertek itu adalah September. Terakhir pengangkatan 31 Oktober 2025. Oke, sahabat Selayun, cukup sekian data yang kami sajikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan nanti saya akan saya akan tampilkan eh, apa? Saya akan tampilkan eh, link di akhir video seperti saya janjikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selayun.